Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat. Ada nikmat sehat,
nikmat waktu luang, demikian pula yang terpenting nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kewajiban besar salat Jumat secara berjamaah. Jamaah sekalian, dulu para sahabat ketika Nabi SAW sudah naik di atas mimbar, wajah-wajah mereka fokus kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk contoh yang harus kita ambil. Ketika khatib sudah naik di atas mimbar, maka sebagaimana para sahabat, kita pun harus fokus untuk mendengarkan nasihat-nasihat khutbah seorang khatib. Iya, jamaah sekalian, ketahuilah bahwa nikmat Islam itu nikmat terbesar. Bahkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam diutus tugas dan misinya untuk menyampaikan Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan bagaimana jalan dakwah beliau. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku, inilah agama Nabi Muhammad. Ad'u ila Allah, yaitu mengajak kepada Allah. Para ulama mengatakan makna mengajak kepada Allah, mengajak kepada la ilaha illallah. Ala basiratin, sampaikan juga wahai Muhammad bahwa saya mengajak kepada Allah di atas basirah. Iya. Basirah itu ilmu yang paling tinggi. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah. Kemudian sampaikan juga Muhammad, ana wa manittaba'ani, yang berada di posisi ini, yang berada di jalan ini, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, saya tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mengajak kepada Allah, mengajak kepada tauhid, itu tugas dan misi utama para nabi dan rasul. Bahkan kalau kita mau masuk dalam ayat ini, harus kita ambil bagian dalam ayat ini. Iya, kita harus siap untuk mengambil bagian, untuk menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah tauhid, menyebarkan sunnah. Tapi ingat, ala basirah, di atas basirah, bukan dengan teror, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kezaliman, bahkan bukan dengan sampai menumpahkan darah non-muslim. Iya, perhatikanlah jamaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib untuk memerangi orang-orang kafir. Ini perang yang memang syar'i, karena memang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perhatikanlah jamaah sekalian, bagaimana nasihat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma da'hum ilal Islam. Majulah wahai Ali dengan senang atau dengan tenang, pelan. Iya, sampai kamu masuk ke benteng-benteng mereka. Iya. Kemudian apa kata Nabi SAW jamaah sekalian? Langsung dihabisi? Iya. Langsung ditumpahkan darahnya? Tidak. Perhatikan kata Nabi, thumma da'uhum ilal Islam, ajak mereka non muslim masuk Islam. Iya. Ini misi pertama. Bukan langsung diteror, apalagi sampai buang bom. Iya. Itu bukan ajaran Islam sama sekali. Islam berlepas secara total dari semua kekerasan. Karena agama Islam agama rahmat, agama kasih sayang.
Nabi kita Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Kemudian Nabi bersumpah alaihi salatu wassalam, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, sekiranya ada yang mendapatkan hidayah, ada yang mau menerima Islam melalui sebab kamu, maka itu lebih baik, lebih utama daripada harta dunia yang terbaik. Perhatikan jamaah sekalian. Tugas kita untuk mengajak masuk Islam. Jangan cuma mau selamat sendiri. Hari ini Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita nikmat Islam. Satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguh ad-din, akidah, keyakinan, ajaran agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Jangan malu sebagai muslim. Jangan karena mencari muka di depan tokoh non muslim kita mengorbankan akidah. Maka tugas kita hari ini jamaah sekalian untuk mengembalikan Islam yang sesungguhnya, Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah jamaah sekalian, kalau kita paham, kita tahu, tapi kita tidak mau mengajak kepada Islam orang-orang terdekat kita, maka mereka akan menuntut kita pada hari kiamat. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kengerian-kengerian di hari kebangkitan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu, pada hari kiamat ya mas sekalian, seseorang akan lari dari saudara kandungnya. Wa sahibatihi wa akhi, atau sebelumnya wa ummihi wa abi, seseorang akan lari dari ayah dan ibunya yang dulu mereka cintai, yang dulu mereka sangat dekat di dunia. Tiba hari kebangkitan, mereka akan lari dari saudara kandung, dari ayahnya, dari ibunya, dari pasangannya, dari istrinya, dan dari anak-anaknya. Kenapa bisa seperti itu jamaah sekalian? Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada 3 alasan. Yang pertama, kenapa dia lari dari keluarganya pada hari kiamat? Karena dia takut kalau keluarganya itu menuntut haknya. Takut dia kalau seandainya ibu bapaknya menuntut kepada dia, kenapa kamu tidak sampaikan kepada saya tentang tauhid sehingga saya terjatuh ke dalam kesyirikan? Seorang ayah lari dari anaknya, dari saudaranya, dari istrinya, takut dituntut pada hari kiamat. Kenapa kamu tidak ajak saya ke masjid? Kenapa kamu tidak ajak saya taklim sehingga saya bisa mengenal Islam yang benar? Ini sebab pertama, kenapa dia lari. Sebab yang kedua kata Syaukani, karena dia tidak rela, tidak mampu, tidak bisa membiarkan keluarganya menyaksikan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu, pada hari kiamat, masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya, dengan dirinya. Bagaimana dengan saya ini? Selamat atau tidak? Kenapa saya mau pikir orang lain? Saya saja belum tentu selamat. Makanya dia pun lari dari kerabatnya, dari ibunya, dari ayahnya, dari anak-anaknya. Kan itu jamaah sekalian, tugas kita yang punya ilmu, walaupun sedikit ilmunya, itu adalah wajib untuk menyampaikannya, apalagi kepada keluarga kita yang terdekat, dan utamanya ilmu tentang Islam, ilmu tentang akidah yang benar, bahwa satu-satunya agama yang sah, yang diridhoi, yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Namun kita juga tidak boleh berbuat zalim kepada non muslim, karena itu sama sekali bukan ajaran Islam.
menzolimi, bahkan menumpahkan darah non muslim, bukan ajaran Islam sama sekali. Bukan. Itu hanya ajaran orang-orang yang ekstrim, yang keras, yang hanya mengaku Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk meninggal wafat di atas keislaman, sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jika orang itu belum mampu menyampaikan Islam, belum mampu berdakwah, belum mampu untuk mengajak kepada kebaikan? Maka jamaah sekalian, ikut andil dalam penyebaran dakwah. Semua orang bisa ikut menjadi sebab terselenggaranya kebaikan. Semuanya orang bisa. Bahkan sekedar kita tunjukkan saja, di sana ada kajian akidah, di sana ada taklim tentang tauhid, tentang agama Islam, bagaimana dakwanya Nabi di awal-awal di Mekah. Ayo kita ke sana, sekedar menunjukkan saja jamaah sekalian. Kemudian orang ikut nasihat kita, maka kita sudah dapat pahala yang sama. Sebagaimana kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajrun ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala sama dengan orang yang melakukannya. Kalau kita belum mampu berdakwah, belum mampu berbicara, terbatas kemampuan kita, tunjukkan orang-orang keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, tempat-tempat kebaikan, tempat-tempat di mana mereka bisa mengambil ilmu agama mereka, bisa duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi, sehingga mereka mulia dengan Islam. Mereka tidak malu untuk menampakkan statusnya sebagai Muslim. Karena itu jamaah sekalian, ketika Jibril alaihissalam datang bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Kemudian Nabi jawab, Nabi SAW yang jawab ini. Kemudian di akhir hadis apa kata Nabi? Atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Perhatikan kata Nabi, hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Yang datang tadi itu malaikat Jibril, datang untuk mengajarkan perkara-perkara agama kalian. Perhatikan jemaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang menjawab Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Yang bertanya, sekedar bertanya hanya Jibril. Kenapa Nabi katakan di akhir hadis, yang datang itu tadi malaikat Jibril untuk mengajarkan perkara-perkara agama untuk kalian? Kenapa jamaah sekalian? Karena dengan sebab Jibril alaihissalam, Nabi bisa menjawab tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Jibril yang menjadi sebab Nabi menyampaikan ilmu. Maka semua orang yang ikut andil, baik dalam harta, pikiran, tenaga, ilmu, untuk terselenggaranya majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan di dalamnya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, hati-hati dari orang-orang yang suka kasar kepada sesama muslim. Pembangunan masjid dia halangi, kajian-kajian sunnah dia bubarkan, sementara tokoh non muslim dia berkasih sayang. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini ciri
sifat kaum munafikin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin akan dilempar di neraka yang paling bawah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, nuwabu iblis fil ard, wakil-wakil iblis di muka bumi. Jadi di sana ada wakil-wakil iblis, jamaah sekalian. Siapa mereka? Kata Imam Ibnu Qayyim, humul ladina yuthabbituna an-nas an talabil ilmi wat tafaqquh fid din. Wakil-wakil iblis di muka bumi, mereka adalah orang-orang yang membuat manusia lari, menghalang-halangi manusia untuk belajar agama, untuk mendalami agamanya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, fahaulai adarru min syayatinil insi wal jin. Bahkan orang-orang yang seperti itu lebih berbahaya daripada setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Kenapa jamaah sekalian? Perhatikanlah akibat orang yang membubarkan kajian, akibat kalau tidak ada majelis ilmu, akibat kalau orang itu tidak mau belajar karena ditutup tempat belajarnya. Apa akibatnya? Li'annahum yahuluna bainal qulub wa baina hudallahi wa tariqatihi. Karena mereka yang suka membubarkan kajian ilmu sudah menghalangi hati-hati manusia dari jalan Allah, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an adalah kitab yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, Al-Qur'an adalah hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi pertanyaan besar jamaah sekalian, mungkinkah Al-Quran menjadi petunjuk kalau orang itu sekadar membaca lafaznya, tidak paham maknanya? Mungkinkah Al-Quran menjadi hudan lil muttaqin kalau orang itu sekadar membaca lafaznya, tidak paham maknanya? Semua yang berakal pasti mengatakan tidak mungkin. Maka dari itu tidak ada cara yang lain, jalan yang lain, kata para ulama, kecuali seorang muslim harus menyiapkan waktu untuk mengkaji Al-Quran, mendengarkan majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibahas tentang tafsir dan keutamaan Al-Quran, apa maunya Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semua yang hadir pada siang berbahagia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, di atas tauhid, sehingga kita bisa berjumpa bersama Rasulullah SAW di surga yang tertinggi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin, fil Yaman, fi Suriah, wa fi kulli bilad, wa fi kulli makan. Allahumma ja'alna hadal balada Indonesia baladan aminan mutmainnan rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.